Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Ruhut Sitompul serukan tangkap Ustadz Abdul Somad menyusul Ustadz Yahya Waloni yang sering memberikan ceramah di masjid-masjid yang menjelek-jelekkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan agama Kristen. Ustadz Muslim yang menjelek-jelekkan pemerintah Indonesia ini yaitu satu, Ustadz Yahya Waloni menentang kebijakan Presiden dalam menanggulangi virus corona dan bilang sampai mati tidak pakai masker. Demikian juga menghina agama Kristen, bilang Alkitab isinya palsu. Atas perbuatannya menghina Presiden dan agama Kristen sudah ditangkap polisi dan sekarang katanya dia berada di rumah sakit karena sakit jantung. B. Ustadz Abdul Somad menentang kebijakan Presiden Joko Widodo terkait penerapan darurat PPKM dalam menanggulangi virus corona. Katanya hanya 10 menit tidak boleh sholat, hanya 10 menit sholat, tetapi masjid ditutup, sedangkan mal-mal diperbolehkan buka dan berjam-jam orang dalam mal tidak dilarang ngomong-ngomong. Demikian juga menghina agama Kristen, salib itu katanya jin kafir. Sampai sekarang Ustadz Abdul Somad belum ditangkap. Mengingat Ustadz Abdul Somad belum ditangkap, maka Ruhut Sitompul menyerukan kepada polisi agar menangkap Ustadz Abdul Somad. Seruan Ruhut Sitompul sudah tepat agar polisi bersikap adil berlandaskan asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum untuk dalam melakukan tugasnya. Karena Ustadz Yahya Waloni dan Ustadz Abdul Somad sama-sama penentang pemerintah Joko Widodo dan penghina agama Kristen, maka kedua-duanya harus ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Harapan saya polisi tidak diskriminatif bertindak, tetapi harus berdasarkan rasa keadilan dan berlandaskan asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Ini yang saya lihat polisi ini, apakah ini dia hanya sifatnya diskriminatif, hanya menangkap Yahya Waloni sedangkan Ustadz Abdul Somad tidak ditangkap. Itulah saya lihat. Padahal kedua-duanya ini sama-sama penentang daripada kebijakan Presiden Joko Widodo, di mana Ustadz Yahya Waloni menyatakan bahwa dia tidak akan sampai mati pun tidak akan pakai masker tersebut. Padahal kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menanggulangi virus corona itu harus menggunakan masker di mana-mana kalau keluar dari rumah. Di samping itu juga Ustadz Abdul Somad selalu menentang juga Presiden Joko Widodo terkait dengan pandemi virus corona yang menyatakan bahwa umat muslim hanya 10 menit saja sholat, tetapi masjid ditutup, sedangkan mal-mal dibuka, di mana bisa bercengkerama sampai berjam-jam di dalam mal tersebut, tetap dibuka, tidak ditutup. Itu sehingga menurut Ustadz Abdul Somad tidak ada rasa keadilan. Demikian juga agama Kristen dihinanya. Katanya agama Kristen itu adalah jin kafir, salib itu adalah jin kafir. Itulah pernyataannya tersebut, tentu timbul rasa sakit daripada umat Kristen. Karena dua-duanya sama-sama penentang Presiden dan juga penentang daripada agama Kristen. Kalau Ustadz Yahya Waloni sudah ditangkap polisi dia, sampai sekarang katanya dia sakit dirawat di rumah sakit karena sakit jantung. Sedangkan Ustadz Abdul Somad ini sampai sekarang belum ditangkap, masih berkeliaran di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya dia harus ditangkap agar sesuai dengan hukum. Sehingga polisi itu sampai
Lulu Sitompul menyerukan agar Ustadz Abdul Somad itu supaya ditangkap, dan juga seruan Lulu Sitompul itu sudah benar itu, karena dia agar polisi ini bertindak adil dengan berdasarkan rasa keadilan yang berlandaskan dengan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Jadi siapapun yang melakukan kesalahan harus dihukum, karena Ustadz Yahya Waloni ini dan Ustadz daripada Abdul Somad ini sama-sama penentang daripada pemerintah dan juga penghina agama Kristen. Maka dua-duanya harus dihukum, tidak boleh salah satu dihukum. Itulah maknanya equality before the law tersebut, persamaan hak di depan hukum. Jadi siapapun yang melakukan kesalahan harus dituntut di muka hukum, tanpa peduli apakah dia pejabat tinggi, apakah dia tokoh masyarakat, apakah dia pengusaha besar, sama saja di hadapan hukum. Kalau bersalah harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Jadi harapan saya agar polisi itu bertindak secara adil dan menerapkan asas equality before the law tersebut atau persamaan hak depan hukum. Sekian dan terima kasih.